Naga Sastra Sabu Inten halaman 811 sampai 830. Tetapi ketika Uling Putih telah benar-benar terdesak, tiba-tiba tangannya menarik tali yang membelit pinggangnya. Demikian tali yang besar itu terurai, tampaklah bahwa sebenarnya yang membelit pinggangnya itu adalah sebuah cemeti. Aryo Saloka tertegun melihat cambuk yang lemas di tangan Uling Putih. Ia tahu benar bahwa cambuk itulah senjata andalannya. Dengan demikian ia harus berhati-hati menghadapinya. Ketika itulah Uling Putih itu menyerang dengan garangnya. Cambuknya berdesing-desing dengan dahsyatnya. Sebuah sambaran mendatar mengarah ke dada Aryo Saloka. Dengan tangkasnya, Aryo membungkuk dalam-dalam, serta dengan sekali berputar, kakinya menyambar perut Uling Putih. Namun Uling Putih sempat menarik dirinya setapak mundur. Bersamaan dengan itu, ia telah sempat menarik cambuknya mendatar pula. Kali ini Arya tidak dapat membungkuk lebih rendah lagi, tetapi ia harus meloncat mundur. Uling Putih tidak mau memberikan kesempatan. Dengan loncatan yang panjang, ia memburu Aryo Saloka sambil mengayunkan cambuknya sendal pancing. Arya yang mengetahui betapa bahaya yang mengancam apabila ia sampai terkena pukulan itu, segera meloncat ke samping. Ketika ujung cemeti itu berdesing di samping telinganya, ia melontar dengan cepatnya maju dekat sekali dengan lawannya. Dengan sekuat tenaganya, ia menghantam dada lawannya. Uling Putih terkejut melihat gerakan yang cepat dan tak terduga-duga itu. Dengan tangan kirinya, ia mencoba menahan tangan Arya, sedang tangan kanan memutar cambuknya cepat-cepat untuk menyerang dalam jarak yang pendek itu. Demikianlah, dengan kerasnya tangan Arya menghantam tangan kiri Uling Putih yang mencoba melindungi dadanya. Pukulan itu demikian kerasnya sehingga terdengarlah Uling Putih mengaduh tertahan. Tangan kirinya ternyata tidak mampu menahan tekanan tangan lawannya, sehingga bagaimanapun juga terasa sesuatu mendesak dadanya. Desakan itu demikian kuatnya sehingga ia terlontar mundur dan kemudian jatuh terguling. Tetapi dalam pada itu, Uling Putih agaknya memang ahli memainkan senjatanya. Meskipun pada saat itu Arya berdiri hampir melekat tubuhnya, ujung cambuknya berhasil juga menyentuh pundaknya, sehingga terasalah betapa nyerinya, dan bahkan terasa bahwa kulitnya terkelupas. Arya menyeringai menahan pedih. Tanpa disengaja, tangannya meraba tempat yang terluka itu. Terasa betapa darahnya yang hangat mengalir. Dalam pada itu, Uling Putih segera melenting berdiri, namun terasa betapa dadanya semakin sesak. Baik Uling Putih maupun Aryo Saloka telah mencapai puncak kemarahannya. Mereka masing-masing telah merasakan betapa tubuh mereka telah berhasil disakiti oleh lawannya. Maka terdengarlah Uling Putih menggeram penuh dendam. Matanya yang menyala merah menjadi semakin liar. Aryo Saloka pun kemudian menggigil karena kemarahan. Jantungnya berdebar keras, sedang tangannya bergetaran, siap untuk menghancurkan lawannya. Uling Putih yang telah dapat menguasai dirinya kembali segera melangkah maju. Ia telah melihat hasil serangannya pada lengan lawannya. Dengan demikian, ia menjadi sedikit berbesar hati. Mudah-mudahan luka di tangan Arya itu dapat mempengaruhi keteguhan hatinya. Tetapi ia salah harap. Karena luka itu, Arya malah menjadi semakin garang. Bahkan tiba-tiba tangannya yang gemetar telah menggenggam pusaka kebesaran tanah perdikan Banyu Biru, Kiai Banca. Demikianlah, pertempuran itu berkobar kembali. Cambuk Uling Putih berputar seperti baling-baling, bergulung-gulung seolah-olah ingin melibas lawannya dan membenamkan ke dalamnya. Demikian dahsyatnya Uling Putih memainkan senjatanya sehingga terdengarlah angin mendesing-desing menggoyang daun-daun pepohonan di sekitarnya, serta merontokkan daun-daun kering yang sudah tidak mampu lagi berpegangan di batang-batangnya lebih erat lagi. Tetapi ia berhadapan dengan murid keturunan dari perguruan Pengging yang telah mengalami pembajaan diri yang luar biasa beratnya. Bahkan telah mendapat pertolongan dari seorang ahli tata nadi memperbaiki letak otot-otot serta saraf-sarafnya.
sehingga Arya Saloka dapat mempergunakan segenap tenaganya dalam lontaran-lontaran kekuatan tanpa dipengaruhi oleh penggunaan tenaga cadangan di dalam tubuh sendiri. Apalagi kini di tangannya telah tergenggam tombak sifat kandel yang dapat melipat gandakan kemampuannya melawan uling putih itu. Dalam keremangan cahaya bulan, tampaklah gulungan sinar keputih-putihan melingkar-lingkar, mengerikan yang seolah-olah sedang berusaha untuk melanda sinar yang menyala kebiru-biruan. Itulah cahaya tombak Kiai Banca. Namun sinar yang kebiru-biruan itu selalu berhasil menghindarkan dirinya, dan bahkan sesekali dengan dahsyatnya menyusup langsung ke pusat gulungan sinar putih itu. Dengan demikian, maka tampaklah betapa Arya Saloka dapat mengimbangi lawannya dengan baik. Bahkan kemudian, uling putih terpaksa memeras keringat habis-habisan untuk dapat mengimbangi permainan tombak bertangkai pendek, sependek tangkai pedang, yang digerakkan oleh tangan yang kokoh, kuat, dan terlatih baik. Dengan demikian, pertempuran itu menjadi semakin sengit. Dan sejalan dengan itu perhatian Endang Widuri pun menjadi semakin terikat. Ia menjadi semakin kagum atas ketangkasan Arya Saloka. Kalau beberapa saat yang lalu ia pernah berlatih bersama-sama dengan anak muda itu, maka sekarang dengan penuh keheranan ia melihat Arya Saloka telah melangkah jauh ke depan. Pada waktu Arya bertempur melawan Sawung Sariti pun tenaganya masih belum sedahsyat sekarang ini. Tetapi ia tidak tahu bahwa di dalam tubuh Arya baru saja terdapat beberapa perubahan tata nadi yang sangat menguntungkannya. Tetapi karena keasikannya melihat pertempuran itulah, maka ia sama sekali tidak menduga bahwa uling kuning telah menjadi semakin dekat di belakangnya. Maka tiba-tiba saja dirasanya sepasang tangan yang kuat telah memegang kedua belah lengannya. Dengan demikian, Endang Widuri menjadi terkejut sekali, sehingga tanpa disengaja ia memekik kecil. Saat itulah yang memang ditunggu-tunggu oleh kedua uling bersaudara itu. Sebab dengan demikian, mereka mengharap Arya akan menjadi lengah. Dan apa yang mereka harapkan itu benar-benar terjadi. Arya terkejut mendengar suara Widuri, tetapi ia tidak menjadi lengah karenanya. Untuk dapat mengetahui keadaan gadis itu, Arya Saloka meloncat jauh-jauh ke belakang. Meskipun demikian, karena perhatiannya sebagian terampas oleh peristiwa lain, maka terasalah sebuah sengatan pedih di pinggangnya. Ternyata sekali lagi, uling putih berhasil mengenainya dengan cambuknya yang sangat berbahaya. Terdengarlah Arya berdesis menahan sakit. Meskipun demikian, ketika jaraknya telah menjadi agak jauh dari lawannya, ia sempat juga memandang ke arah Widuri yang berdiri tidak begitu jauh dari titik perkelahian itu. Tetapi yang terjadi kemudian sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh sepasang uling dari Rawa Bening itu. Luka di pinggang Arya itu ternyata telah membakar semangat Arya lebih dahsyat lagi. Dengan menyeringai menahan pedih, ia menggeram penuh kemarahan. Meskipun demikian, otaknya masih dapat bekerja dengan baik. Ia tidak mau terlibat dalam pertempuran yang liar. Uling kuning yang berhasil menangkap Widuri tanpa diketahui sebelumnya agaknya menjadi menyesal sekali. Ketika ia memegang lengan gadis itu, ia terlalu berhati-hati, seperti seorang yang memegang sebuah permainan ringkih, sehingga ia takut kalau merusakkannya. Tetapi ia sama sekali tidak menduga bahwa gadis kecil itu tidak ubahnya sebagai seekor lebah kuning yang manis, namun sengatannya sangat berbahaya. Demikian Endang Widuri merasa tangkapan pada lengannya. Ia menjadi sadar bahwa uling kuning telah menyerangnya. Tetapi otaknya yang cerdas merasakan betapa tangan uling kuning itu terlalu hati-hati meraba kulitnya. Itulah sebabnya, maka dengan satu gerakan merendah sambil memutar tubuhnya setengah lingkaran, kakinya dengan cepatnya telah berhasil mengenai perut uling kuning bagian bawah. Uling kuning sama sekali tidak menduga bahwa hal yang demikian dapat terjadi, sehingga ia sama sekali tidak bersiaga. Karena itu, terdengarlah ia mengaduh kesakitan. Bahkan kekuatan Endang Widuri cukup melemparkannya beberapa langkah dan kemudian membantingnya jatuh ke tanah. Untunglah, uling kuning telah mempunyai cukup pengalaman.
Dengan cepatnya ia meloncat berdiri dan mencoba menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Namun demikian, kaki gadis kecil Putri Gegebo Kanigoro yang telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup terasa telah menggoncangkan isi perutnya. Perasaan mual berputar-putar mengganggu sekali, seolah-olah isi perutnya diaduk dengan hebatnya. Belum lagi Uling Kuning benar-benar sadar atas apa yang terjadi. Dilihatnya gadis kecil itu melayang dengan lincahnya, menyerang seperti semburan air hujan yang datang ke segenap bagian tubuhnya. Uling Kuning terpaksa surut beberapa langkah. Namun demikian, ia mempunyai cukup kesempatan untuk membentengi dirinya dengan tangkisan-tangkisan yang rapat. Tetapi Endang Widuri cukup lincah dan cekatan untuk membingungkannya. Ketika Aryo Saloka melihat bahwa Endang Widuri ternyata telah berhasil menolong dirinya sendiri, ia menjadi berbesar hati. Ia percaya bahwa gadis itu akan mampu untuk menahan serangan Uling Kuning dalam waktu yang cukup lama. Ia mengharap bahwa keadaan akan memungkinkannya untuk membantu. Apalagi ketika dilihatnya Uling Kuning menjadi gelisah karena serangan pertama kaki Widuri yang tepat mengenai bagian bawah perutnya. Ternyata bahwa akibat dari serangan itu sangat menguntungkan. Sebab untuk seterusnya, tenaga Uling Kuning sangat terpengaruh oleh perasaan muak dan sakit yang melilit-lilit di dalam rongga perutnya. Tetapi Aryo tidak mempunyai kesempatan lebih lama lagi untuk menilai pertempuran antara Widuri dan Uling Kuning. Sebab pada saat itu, Uling Putih telah menyerangnya pula, bagaikan badai yang datang bergulung-gulung. Tetapi agaknya badai itu menghantam gunung yang tegak dengan perkasanya, serta tak setapak pun bergeser dari tempatnya. Demikianlah, di tempat yang sepi itu telah terjadi dua lingkaran pertempuran. Uling Putih yang menyesal bahwa ia tak berhasil mempergunakan saat yang ditunggu-tunggu menjadi semakin marah. Cambuknya berputar-putar semakin cepat, tetapi lawannya menjadi semakin garang pula. Luka di lengan dan lambung Arya telah menambahnya semakin teguh. Ujung tombaknya yang bercahaya kebiru-biruan mematuk-matuk ke segenap bagian tubuh lawan, seolah-olah menjadi beribu-ribu mata tombak yang datang dari segala arah. Sejalan dengan itu, dada Uling Putih terasa menjadi semakin sesak. Beberapa kali ia meloncat menjauhi lawannya untuk mendapatkan kesempatan menarik nafas dalam-dalam. Namun lawannya bukan pula seorang yang tidak mengetahui keadaannya. Karena setiap ia berusaha untuk mendapat kesempatan itu, Aryo Saloka selalu dengan garangnya mendesak maju. Kepada lawannya yang sangat berbahaya itu, Aryo sama sekali tidak mau memberi kesempatan sama sekali. Bahkan kemudian tiba-tiba ia teringat pada suatu pagi yang cerah di Banyu Biru. Pada saat ia menangkap seekor uling dari Rawa Pening. Pada saat itu Maesho Jenar berkata kepadanya bahwa bukan uling seperti yang ditangkapnya itulah yang berbahaya di daerah sekitar Rawa Pening, tetapi sepasang uling yang sekarang berhadapan melawannya itulah yang dicemaskannya. Diingatnya pada saat itu, ia seolah-olah berjanji kepada Maesho Jenar bahwa sepasang uling itu pun kelak akan dibunuhnya. Sepasang uling yang selalu membayangi kekuasaan ayahnya di Banyu Biru, bahkan telah berterus terang kepadanya bahwa sepasang uling itu pun sekarang sedang dalam perjuangan untuk dapat merebut kedudukan ayahnya itu lewat segala macam lekuk-liku dan cara-cara yang licik. Karena itu dada Aryo Saloka menjadi semakin menggelegak. Baginya tidak ada pilihan lain daripada berusaha untuk memenuhi harapannya, membinasakan sepasang uling yang berhati hitam itu. Dengan demikian, kebulatan tekadnya itu seolah-olah telah mempengaruhi tenaganya. Ia seolah-olah telah mendapat tenaga yang maha besar mengalir lewat pembuluh-pembuluh darahnya ke segenap bagian tubuhnya. Karena itu, maka apa yang terjadi kemudian sangat mengejutkan lawannya. Dengan penuh keyakinan di dalam dadanya, Aryo melanda lawannya seperti ombak lautan yang digoncangkan badai. Dengan garangnya, segulung demi segulung berturut-turut menghantam tebing yang akhirnya akan runtuh berguguran. Demikianlah, Uling Putih akhirnya merasakan bahwa tekanan serangan Aryo Saloka menjadi semakin dahsyat. Bahkan tiba-tiba ketika ia sedang mati-matian mempertahankan dirinya, terasa tangannya yang memegang cambuk itu bergetar. Dan apa yang dilihatnya sangat mengejutkan.
Ternyata ujung cambuknya telah terpotong oleh ketajaman tombak Arya Saloka. Dengan demikian, Uling Putih menjadi cemas. Satu-satunya senjata yang selama ini dibangga-banggakannya telah terpotong. Ia menjadi bertambah cemas lagi ketika ia melirik ke arah adiknya. Dalam sekilas, Arya menyaksikan gadis itu dapat melawan Uling Kuning dengan baiknya setelah Uling Kuning dikenainya lebih dahulu. Dengan demikian, ia tidak dapat mengharap Uling Kuning akan dapat membantunya. Tetapi Uling Putih adalah seorang yang berhati batu. Meskipun pertempuran yang telah berlangsung itu mengatakan kepadanya bahwa Arya Saloka bukanlah anak-anak yang hanya dapat bermain loncat-loncatan, namun ia telah bertekad untuk memenangkan pertempuran itu dan membunuhnya. Karena itu, ia menjadi semakin buas. Geraknya semakin lama menjadi semakin liar. Dalam keadaan yang demikian itulah Arya benar-benar berusaha menguasai keadaan. Ia bertempur dengan hati-hati. Ia tidak saja mempergunakan tenaganya, tetapi ia memperhitungkan pula setiap keadaan dan kemungkinan. Demikianlah, ketika Bulan Muda telah membenamkan dirinya di balik punggung pegunungan, terdengarlah suatu jeritan ngeri mengumandang membentur dinding-dinding bukit. Jerit ngeri yang patah, dan kemudian disusul dengan suara tubuh yang jatuh terbanting. Sesaat kemudian kembali malam terlempar ke dalam suasana yang sepi. Arya Saloka tampak tegak berdiri dengan tangan yang gemetar memegangi Kiai Banca yang berlumuran darah. Darah Uling Putih yang kini terbaring tak bernafas di hadapannya. Yang terdengar pada saat itu hanya dengus nafas Arya Saloka yang melonjak-lonjak. Tetapi Arya Saloka tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan tubuh lawannya itu lebih lama lagi, sebab tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan yang meloncat lari. Itulah Uling Kuning yang setelah tertegun sejenak bersama lawannya Endang Widuri yang seperti terpesona menjadi sadar bahwa bahaya maut telah mengancamnya. Karena itu ia akan berusaha untuk menghindarkan dirinya, tetapi Arya telah melihat bayangannya. Dengan secepat kilat dikejarnya Uling Kuning itu. Terhadap orang-orang yang demikian itu, Arya tidak dapat berbuat lain kecuali membinasakan. Itulah sebabnya, maka Arya sama sekali tidak mau lagi memberi kesempatan kepada Uling Kuning untuk meloloskan diri. Demikian pula Endang Widuri, ia tidak mau pula ketinggalan. Maka segera ia pun berlari mengejar kedua bayangan yang berlari berkejar-kejaran. Namun, kedua bayangan itu kemudian lenyap menyusup ke dalam semak-semak. Untuk seterusnya, Endang Widuri kehilangan jejak. Karena itu, ia menjadi bingung. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Sedang jalan kembali pun tak diketahuinya pula. Untuk beberapa saat Endang Widuri berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba, ketika ia sedang mencari-cari jalan, terdengarlah gemerisik daun di belakangnya. Cepat ia meloncat memutar tubuhnya dan berdiri dengan teguhnya di atas kedua kakinya yang renggang setengah langkah serta tangannya yang disilangkan di muka dadanya, siap untuk menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Dalam sepi malam, terdengar langkah itu semakin jelas. Bahkan kemudian dilihatnya dalam gelap malam, dua bayangan yang berjalan dengan tetap ke arahnya. Endang Widuri yang baru saja bertempur melawan Uling Kuning masih saja merasa dipengaruhi oleh suasana perkelahian. Karena itu, ia menyambut kedatangan dua bayangan itu dengan sikap yang garang, siap untuk bertempur. Tetapi kemudian ia terkejut ketika didengarnya sebuah tawa yang lunak yang sudah terlalu sering didengarnya. "Ayah!" teriaknya sambil berlari menyambut kedatangan bayangan yang sudah semakin dekat. "Apa yang kau kerjakan di sini?" tanya Kebo Kanigoro. "Berkelahi," jawab gadis itu. Desis ayahnya. "Aku memang sudah mengira, apalagi ketika aku jumpai sesosok mayat di balik semak-semak di sebelah. Kakang Arya telah membunuhnya," jawab Widuri. Kebo Kanigoro memandang wajah Maeso Jenar. Kawannya berjalan dengan wajah yang berkerut. Ia ingin mengetahui bagaimanakah pendapatnya mengenai muridnya. "Aku sudah menduga pula bahwa anak itu akan membunuhnya pada suatu saat. Dan sekarang hal itu sudah dilakukannya," guman Maeso Jenar seperti kepada dirinya sendiri.
"Dari mana ayah dan paman Maesho Jenar tahu bahwa kami berada di sini?" tanya Widuri. "Ketika hari sudah gelap dan kau berdua tidak juga datang, aku menjadi cemas. Seseorang telah melihat kau berjalan ke arah ini sore tadi. Dan yang terakhir teriakan seseorang yang mungkin adalah teriakan Uling Putih pada saat dadanya disobek oleh tombak Arya telah menuntun aku kemari. Tepat pada saat kami datang, kami melihat kau berlari-lari. Karena itulah, maka aku dapat menemukan kau di sini," jawab ayahnya. "Tetapi aku kehilangan jejak Kakang Arya Saloka," sahut Widuri. "Marilah kita cari. Agaknya ia akan terlibat pula dalam pertempuran melawan Uling Kuning. Padahal tenaganya sudah jauh susut karena kelelahan," potong Maesho Jenar. Mereka tidak berkata-kata lagi, tetapi segera mereka melangkah menyibak daun-daun yang pekat yang menghadang di hadapan mereka. Dengan matanya yang tajam, Maesho Jenar dapat melihat bekas-bekas ranting yang tersibak patah-patah oleh injakan dan sentuhan tubuh Uling Kuning dan Arya Saloka yang berkejar-kejaran. Dengan demikian, meskipun agak sulit dan perlahan-lahan, Maesho Jenar dapat mencari jejak mereka berdua. Ternyata perjalanan itu cukup panjang. Ketika mereka telah hampir tidak sabar lagi, tiba-tiba kaki mereka menginjak tanah yang gembur basah. Semakin lama semakin dalam, dan sejalan dengan itu, semak-semaknya pun menjadi bertambah tipis. "Tanahnya mengandung air," desis Maesho Jenar. "Aku kira kita sampai ke rawa atau telaga," sahut Kebo Kanigoro. Apa yang mereka perkirakan adalah benar. Sesaat kemudian mereka sampai ke daerah yang ditumbuhi batang-batang ilalang, dan kemudian di hadapan mereka terbentang telaga yang tidak terlampau luas. Agaknya Uling Kuning berusaha melarikan diri dengan bersembunyi di telaga itu. Ketika mereka sudah berdiri di tepi telaga serta melayangkan pandangan berkeliling, tiba-tiba terlihatlah sesuatu yang bergerak-gerak di dalam telaga itu. Demikian Maesho Jenar dan Kebo Kanigoro melihat bayangan itu, segera mereka mengerti bahwa yang bergerak-gerak itu pastilah Arya Saloka dan Uling Kuning yang sedang bertempur di dalam air. Untuk sesaat, Maesho Jenar tertegun. Ia menjadi cemas melihat pertempuran di dalam air itu. Apalagi Kebo Kanigoro. Sebab mereka tahu bahwa hampir sepanjang hidupnya Uling Kuning berada di sekitar tanah yang berawa-rawa, sehingga baginya air merupakan tempat berlindung yang terbaik. Kemudian Widuri pun melihat perkelahian itu. Namun baginya tidaklah demikian jelas apakah yang terjadi. Sementara itu, Arya Saloka yang tidak mau melepaskan Uling Kuning terpaksa mengejarnya pula terjun ke dalam telaga. Ia sadar bahwa Uling Kuning berharap lewat telaga itu ia akan mampu melepaskan dirinya. Atau kalau terpaksa ia terlibat di dalam perkelahian, maka perkelahian di dalam air akan banyak memberinya keuntungan. Dan apa yang diharapkan itu terjadilah. Arya tidak peduli lagi apa yang akan terjadi, meskipun ia terpaksa berkelahi di dalam air. Demikianlah, pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Di samping mereka harus berjuang untuk tidak terbinasakan oleh lawan, mereka juga harus menjaga diri mereka supaya tidak tenggelam. Uling Kuning adalah seorang yang seolah-olah dapat hidup di dalam air. Tangan dan kakinya benar-benar dapat dipergunakan dengan baik, seperti itik mempergunakan sayap serta kakinya, atau binatang air mempergunakan sirip-siripnya. Karena itu, ia dapat dengan lincahnya bertempur. Namun sayang bahwa perasaan muak dan nyeri di dalam perutnya tidak juga mau hilang. Apalagi yang dihadapi adalah Arya Saloka. Uling Kuning tidak pernah mimpi bahwa anak itu pernah hidup sebagai anak nelayan di pantai Tegal Arang. Bahkan meskipun tidak begitu lama, namun Arya telah memiliki pengalaman yang cukup untuk menaklukkan air. Tidak hanya air setenang air telaga itu, tetapi air yang sedang murka sekalipun. Arya Saloka pernah terjun ke dalam gelombang yang ganas untuk menyelamatkan alat-alat penangkap ikannya bersama-sama kawan-kawannya. Bahkan darah pelaut yang mengalir di dalam tubuh ayahnya ternyata mengalir pula di dalam tubuhnya. Pada masa kanak-kanaknya, ia telah berani berkelahi dengan seekor uling yang cukup besar di dalam rawa. Sedang pada saat ia menginjak dewasa, ia menerjunkan diri dalam dunia kehidupan nelayan. Karena itu,
dengan tidak diduga oleh Uling Kuning. Arya Saloka pun dengan dahsyatnya berhasil menyerang lawannya dari arah yang membingungkan. Sekali-kali ia melenyapkan diri dari permukaan air, kemudian muncullah ia di tempat yang tidak terduga-duga. Seandainya musuhnya bukan seorang yang memang sejak kecil hidup bergulat dengan air, maka Arya pasti akan dengan mudahnya dapat membinasakan. Tetapi sekarang ia menemukan lawan yang seimbang. Maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Air di sekitaran tempat itu menjadi seolah-olah mendidih. Buih-buih yang putih bergolak dengan hebatnya di antara bayangan hitam yang timbul tenggelam bersama-sama. Bahkan kedua bayangan itu akhirnya seolah-olah berpadu menjadi satu dan bergolak bukan main hebatnya. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro beserta Endang Widuri yang berdiri di tepi telaga menjadi cemas. Apalagi ketika tiba-tiba bayangan yang hitam itu lenyap seperti ditelan putaran air yang melingkar-lingkar. Maiso Jenar kemudian menjadi tidak sabar lagi menunggui saja di tepi telaga. Karena itu, segera ia melepas baju serta kainnya. Hanya dengan celana saja, Maiso Jenar meloncat pula ke dalam air dan berenang cepat-cepat ke arah kedua bayangan itu tenggelam. Sementara itu, Arya berjuang mati-matian melawan maut. Uling Kuning benar-benar tangguh bertempur di dalam air. Tangannya benar-benar dapat melilit seperti seekor uling yang melilit korbannya. Untunglah bahwa Arya memiliki tenaga raksasa, sehingga dengan pukulan-pukulan yang keras ia selalu dapat membebaskan diri dari belitan Uling Kuning. Namun akhirnya usaha Uling Kuning itu berhasil. Seperti gila ia tidak menghiraukan sama sekali pukulan-pukulan terakhir yang dilontarkan oleh Arya Saloka yang tenaganya semakin lama semakin kendor. Bahkan tiba-tiba terasa sesuatu menjerat di lehernya. Ternyata Uling Kuning telah berhasil mengurai cambuk lemasnya dan berhasil membelit leher Arya dengan senjatanya itu. Dengan demikian, seolah-olah nafas Arya menjadi tersumbat. Ia meronta sekuat tenaga, namun tenaga Uling Kuning itu semakin erat menarik belitan cambuknya pada leher Arya. Dalam keadaan demikian, Arya menjadi marah bukan buatan dan mengamuk sejadi-jadinya. Dengan kakinya ia menangkap tubuh Uling Kuning dan tidak mau melepaskannya lagi, sedang kedua tangannya berusaha untuk mencekik leher lawannya. Namun sayang, ia tidak berhasil. Meskipun demikian, kakinya menjadi seperti terkunci dan dengan kerasnya membelit perut lawannya. Perasaan muak dan nyeri pada perut Uling Kuning menjadi semakin hebat. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba untuk menahan perasaan itu. Sebab pada hematnya, sebentar lagi Arya pasti sudah tidak akan dapat bernafas dan dengan demikian ia akan bebas. Dalam keadaan yang demikian itulah, mereka bersama-sama berputar-putar dan akhirnya bersama-sama tenggelam. Bagi Arya tidak ada jalan lain kecuali mati bersama-sama daripada mati seorang diri. Itulah sebabnya, ketika terasa senjata Uling Kuning membelit lehernya semakin keras, kakinya pun menjadi semakin keras menekan perut lawannya itu, supaya Uling Kuning ikut serta terseret ke dalam air. Sedang tangannya berusaha untuk mengurangi tekanan lilitan cambuk di lehernya. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba ia teringat bahwa pada saat ia menerjunkan diri ke dalam air, Kiai Bancak telah disarungkannya. Tepat pada saat-saat terakhir, dengan sisa tenaga yang ada, Arya menarik tombak pusaka kebesaran Banyu Biru, dan dengan sepenuh nafsu kemarahannya, ditekankan ujung tombak itu ke dalam perut lawannya. Terdengarlah suara menggelegak sesaat. Setelah itu, terasa tarikan cambuk yang membelit lehernya menjadi semakin kendor. Sadarlah Arya bahwa ia berhasil membunuh Uling Kuning dengan tombaknya. Karena itu, dilepaskannya belitan kakinya, dan setelah air di sekitarnya dipenuhi dengan merahnya darah, ia berusaha untuk berenang ke permukaan air. Namun tenaganya sudah sedemikian lemahnya. Bagaimanapun juga ia berusaha, tetapi pada saat ia berhasil menegakkan kepalanya ke permukaan air, terasa bahwa matanya menjadi berkunang-kunang. Ketika Arya mencoba memandang bintang-bintang yang gemerlapan di langit, maka yang tampak seolah-olah mendung yang tebal menggantung di udara, hitam dan kelam. Yang diingatnya pada saat terakhir adalah
menyarungkan tombaknya yang baginya sama harganya dengan kepalanya, kembali ke dalam sarungnya. Sesudah itu semuanya seperti lenyap dari ingatannya. Ketika ia tersadar, terasa seolah-olah sebuah mimpi yang indah membayang di hadapannya. Meskipun tubuhnya masih terasa dingin oleh pakaiannya yang basah, namun dilihatnya beberapa orang duduk di sekitarnya pada sebuah balai-balai besar. Sebuah lampu minyak yang terang menyala-nyala dengan riangnya, seolah-olah ikut serta bergembira untuk keselamatan Arya Saloka. Ketika ia sempat mengamati wajah-wajah di sekitarnya, tampaklah gurunya yang sedang merenunginya dengan seksama. Kebu Kanigoro, Roro Wilis, Widuri, Wanamerta, Wiradapa, dan beberapa orang lagi yang dikenalnya sebagai orang-orang gedangan. Demikian ia mulai menggerakkan matanya. Tampaklah keriangan membersit di wajah-wajah mereka yang dengan kecemasan menungguinya, apalagi Maesho Jenar. Dengan tergopoh-gopoh, ia bergerak maju dan dengan hati-hati ditempelkannya kupingnya pada dada Arya untuk mendengarkan detak jantung anak itu. "Arya," bisiknya. Arya mencoba tersenyum, namun kulit wajahnya serasa membeku. "Kakang Wiradapa," kata Maesho Jenar perlahan-lahan, "pinjamilah anak ini pakaian kering." Dengan tergesa-gesa Wiradapa bangkit. Dan sesaat kemudian ia telah kembali dengan pakaian-pakaian kering. Dengan kain panjang, tubuh Arya diselimuti rapat-rapat dan kemudian dilepaskannya pakaian-pakaiannya yang basah. Sesaat kemudian terasa tubuhnya menjadi agak hangat. Tetapi dalam pada itu ingatannya masih belum pulih benar. Ia masih belum mengerti di mana ia berada. Dinding-dinding ruangan itu nampaknya masih kabur serta dilapisi selaput yang buram. Dengan susah payah akhirnya terdengar ia berdesis, "Di manakah aku sekarang?" "Kau berada di Kelurahan Gedangan, Arya. Tenangkan pikiranmu, semuanya sudah selesai," sahut Maesho Jenar. "Uling kuning," bisiknya perlahan. "Ia tidak akan mengganggumu lagi," jawab Maesho Jenar. "Jadi aku berhasil," sambungnya. "Ya, kau berhasil," jawab Maesho Jenar pula. Arya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengarlah ia bergumam, "Tuhan Maha Besar." Yang pendengar gumaman Arya itu menjadi terharu. Mereka semakin yakin bahwa anak itu tidak saja akan menjadi seorang yang berjiwa besar, tetapi ia juga akan menjadi seorang pemimpin yang saleh. Seorang pemimpin yang akan membawa rakyatnya berjalan sepanjang jalan Allah. Dalam usianya yang semuda itu, sudah tampaklah sifat-sifat Arya Saloka yang cemerlang. Jauh dari kesombongan dan nafsu membalas dendam. Cinta kepada manusia dan kemanusiaan, serta memandang alam ini dengan penuh cinta kasih pula. Demikianlah, setelah mengucapkan kata-kata itu hati Arya menjadi tentram. Tetapi bersamaan dengan perasaan itu, tubuhnya mulai berasa betapa penat dan sakitnya. Tulang-tulangnya serasa berderak-derak patah, serta sendi-sendinya seperti terlepas. Luka di lengan serta lambungnya menjadi pedih sekali. Cambuk uling itu telah menyobek kulitnya. Di samping itu, lehernya pun terasa nyeri. Bekas-bekas cambuk uling kuning masih meninggalkan bekas-bekas goresan merah. Meskipun demikian, Arya Saloka berusaha untuk melupakan semua sakit-sakit yang dideritanya. Tetapi suatu pekerjaan yang berat, bahkan sangat berat telah diselesaikan. Melenyapkan uling putih dan uling kuning sekaligus. Kemudian tahulah ia bahwa Maesho Jenarlah yang telah menolongnya ketika ia pingsan di tengah-tengah telaga. Setelah ia berkelahi melawan uling kuning, gurunya itu datang tepat pada saatnya yang kemudian menyambarnya dan menariknya ke tepi. Kalau saja Maesho Jenar terlambat beberapa saat saja, mungkin ia pun telah binasa seperti uling kuning. Ketika orang-orang yang mengerumuninya mengetahui bahwa keadaannya telah berangsur baik, maka satu demi satu mereka meninggalkan tempat itu. Yang tinggal kemudian hanya beberapa orang saja. Maesho Jenar, Kebu Kanigoro, Roro Wilis, Widuri, Wanamerta, dan Wiradapa. Dengan pertolongan beberapa orang, Kebu Kanigoro mendapatkan beberapa macam daun-daunan serta akar-akar yang diperlukan untuk mengobati luka Arya. Untunglah,
bahwa dalam beberapa hal Kebu Kanigoro telah belajar pada Panembahan Ismoyo, sehingga dengan cekatan ia dapat mengobati luka-luka itu. Beberapa saat kemudian tampaklah keadaan Aryo Saloko berangsur baik. Bahkan kemudian ia sudah dapat tidur. Dengan demikian, ia dapat beristirahat lahir dan batin. Demikianlah, untuk beberapa hari Arya perlu beristirahat benar-benar untuk menyembuhkan luka-lukanya serta memulihkan tenaganya. Sebab setelah ia bertempur mati-matian, terasa seolah-olah tenaganya telah terhisap habis. Dalam saat-saat itu, Meso Jenar dan Kebu Kanigoro telah berusaha menjadikan orang-orang Gedangan lebih masak lagi. Sebab untuk seterusnya tidaklah selalu Meso Jenar, Aryo Saloko, dan Kebu Kanigoro akan dapat berada di tempat itu. Meskipun menurut perhitungan Meso Jenar dan Kebu Kanigoro, musuh tidak akan datang kembali. Orang-orang yang berkepentingan langsung dengan daerah Gedangan telah binasa. Sedangkan Laskar Pamengit pun menurut dugaan Meso Jenar tidak akan segera kembali. Mereka pasti harus mempertimbangkan kekuatan yang ada di daerah kecil ini. Mereka pada saat-saat yang lalu pasti tidak akan menduga bahwa di daerah ini ada orang-orang seperti Kebu Kanigoro dan bahkan orang yang berjubah abu-abu yang tanpa diduga-duga datang menolong. Setelah Arya sudah pulih kembali kesehatan serta tenaganya, maka mulailah mereka mempertimbangkan apa yang akan dilakukan seterusnya. Menurut pertimbangan Kebu Kanigoro, maka yang sebaik-baiknya adalah menghadap Panembahan Ismoyo dan melaporkan apa yang telah terjadi serta menyatakan keselamatan diri. Demikianlah, kemudian mereka terpaksa minta diri kepada orang-orang Gedangan. Setelah mereka mengalami suka duka bersama, berjuang bersama. Tentu saja orang-orang Gedangan menjadi kecewa atas perpisahan itu. Tetapi perpisahan itu harus terjadi. Sebagaimana matahari akan tenggelam pada senja hari, setelah sehari penuh sinarnya memancari permukaan bumi. Demikianlah pula setiap pertemuan pasti akan diikuti dengan perpisahan, cepat atau lambat. Karena tak ada sesuatu yang kekal di muka bumi ini. Setiap kali selalu ada perubahan-perubahan dan putaran-putaran peristiwa, seperti berputarnya bola bumi itu sendiri. Sekali sebagian wajahnya menjadi terang benderang karena cahaya matahari, tetapi sekali menjadi gelap oleh bayangannya sendiri. Kepada orang-orang Gedangan, Meso Jenar mencoba untuk menjelaskan hal itu. Kemudian katanya mengakhiri, "Karena itu selagi kita berada di tempat yang terang, janganlah kita bersombong diri. Janganlah kita menganggap bahwa di sana ada dunia yang gelap, yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak berhak menikmati terangnya sinar matahari. Tetapi dalam keadaan demikian, kita justru harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita masih berkesempatan untuk memandang udara yang cerah. Sebab pada saat yang lain, kita pun akan sampai pada daerah yang gelap. Pada saat yang demikian, kita harus berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menerangi hati kita menjelang masa depan yang cerah." Akhirnya Meso Jenar, Kebu Kanigoro, Roro Wilis, Aryo Saloko, Indang Widuri, dan Wanamerta terpaksa dilepas pergi, meskipun dengan berat hati. Meskipun demikian, mereka berkesempatan untuk mengadakan sekedar selamatan perpisahan, meskipun sederhana. Demikianlah ketika cerahnya matahari pagi sedang memercik di atas dedaunan, berjalanlah sebuah rombongan yang kecil meninggalkan desa Gedangan menuju ke perbukitan Karang Tumaritis. Di sepanjang jalan tidaklah banyak yang mereka percakapkan, sebab kepala mereka masing-masing dipenuhi oleh kenangan-kenangan atas peristiwa yang baru saja terjadi. Tetapi tidaklah demikian dengan Meso Jenar dan Aryo Saloko. Selain kenangan-kenangan yang sekali-sekali membayang di dalam ingatannya, mereka juga berangan-angan tentang masa depan, tentang Sawung Sariti beserta ayahnya Ki Ageng Lembu Soro, tentang daerah pertikan Banyu Biru, dan yang tidak kalah pentingnya tentang pusaka-pusaka Demak, Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Dengan diketemukannya kedua keris itu, maka banyak hal yang sekaligus dapat diurai. Sebab
keadaan Ki Ageng Gajah Suro pun sebagian tergantung pada keris-keris itu. Yang juga terlintas di dalam otak Maeso Jenar adalah cara penyelesaian yang secepat-cepatnya mengenai Banyu Biru. Tidaklah sepantasnya kalau Aryo Saloka masih harus menyembunyikan diri terus-menerus. Karena itu, bagi Maeso Jenar, sebaiknya Aryo Saloka yang datang ke Banyu Biru dan dengan berterus terang menyatakan diri sebagai pengganti ayahnya, kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Tetapi pelaksanaan rencana itu haruslah diolah semasak-masaknya, sebab setiap kesalahan akan dapat menimbulkan akibat yang sama sekali tidak diharapkan. Demikianlah, rombongan kecil itu berjalan menyusur jalan-jalan pegunungan dengan tenangnya. Sekali-kali mereka harus melompat-lompat di atas batu-batu padas. Dan dengan demikian, mereka telah mengejutkan burung-burung liar yang sedang bertengger di atas karang-karang terjal yang menjorok di tebing-tebing pegunungan. Pada saat rombongan kecil yang terdiri dari Kebu Kanigoro serta putrinya Endang Widuri, Maeso Jenar, Roro Wilis, Aryo Saloka, dan Wanamerta sampai di Padepokan Karangtumaritis, mereka melihat Panembahan Ismoyo sedang duduk dikerumuni beberapa orang cantrik. Agaknya Panembahan itu sedang bercakap-cakap atau bercerita tentang suatu hal yang sangat menarik. Sebab tidaklah lazim Panembahan Ismoyo memberi wejangan dan pelajaran dengan cara yang demikian. Ketika salah seorang cantrik melihat kedatangan rombongan itu, serta memberitahukan kepada Panembahan Ismoyo, maka dengan tergopoh-gopoh Panembahan tua itu berdiri dan menyambut. Dipersilahkannya rombongan itu duduk pula bersama-sama dengan para cantrik. Yang pertama-tama ditanyakan adalah keselamatan mereka yang baru saja datang menghadap. Kebu Kanigoro lah yang mewakili menjawab setiap pertanyaan Panembahan Ismoyo, serta menyampaikan bakti mereka bersama-sama. Panembahan Ismoyo mendengarkan semua cerita Kebu Kanigoro dengan penuh perhatian. Kata demi kata, seolah-olah dicernakan kembali di dalam otaknya yang dapat menangkap saripatinya. "Syukurlah kalau kalian selamat," katanya kemudian. Namun wajahnya tampak muram. "Karena pangestu Panembahan," jawab Kebu Kanigoro. "Sebenarnya aku telah mendengar apa yang terjadi di Gedangan dari tembang rawat-rawat Bakul Sinambi Woro. Juga seorang cantrik yang sedang turun untuk menukarkan hasil pertanian kami. Mendengar pula cerita tentang pertempuran yang terjadi di Gedangan." Panembahan Ismoyo berhenti sejenak. Wajahnya yang muram itu menatap dengan tajam ke arah mata Kebu Kanigoro yang kemudian menundukkan kepalanya. "Dan aku mendengar pula," sambung Panembahan Ismoyo, "bahwa pada kedua belah pihak jatuh korban." "Iya," jawab Kanigoro pendek sambil masih menekurkan kepalanya. "Dalam setiap perselisihan dan kekerasan akan jatuh korban," sambung Panembahan Ismoyo bergumam seperti pada dirinya sendiri. "Besar atau kecil, seperti apa yang baru saja terjadi." Sekali lagi, Panembahan tua itu berhenti, menelan ludahnya. Lalu kemudian ia berkata kepada salah seorang cantrik, "Kenapa belum kalian sajikan minuman untuk para tamu ini?" Seorang cantrik segera berdiri dan pergi ke belakang untuk menyiapkan minuman bagi rombongan yang memang kehausan itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Panembahan Ismoyo tidak meneruskan kata-katanya. Bahkan kemudian tampaklah ia menundukkan wajahnya. Agaknya ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Yang melihat hal itu, tak seorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun hati mereka diliputi oleh berbagai pertanyaan, namun mulut mereka terkatup rapat. Baru beberapa saat kemudian, Panembahan tua itu berkata, "Anak-anakku semua, baru saja aku memperkatakan Angger Aryo Saloka. Aku dengar bahwa Angger mengalami peristiwa yang hampir menyeretnya ke dalam kesulitan." Aryo Saloka membungkukkan badannya, dan dengan hormatnya ia menjawab, "Benar Panembahan, tetapi Tuhan Maha Murah telah membebaskan aku dari cengkeraman maut." Panembahan Ismoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya lirih, "Angger, baru saja memperkatakan Angger dengan para cantri. Peristiwa seperti apa yang terjadi atas daerah Perdikan Banyu Biru itu telah berulang kali terjadi. Dalam lingkungan yang besar dan dalam lingkungan yang lebih kecil,
pertentangan yang terjadi di antara keluarga sendiri. Panembahan Ismoyo berhenti sesaat, seolah-olah hendak menunggu sampai kata-katanya meresap ke dalam otak bocah itu. Kemudian ia meneruskan, "Baru saja aku bercerita kepada para cantrik, cerita tentang masa-masa lalu yang pernah aku dengar dari mulut ke mulut, atau yang pernah aku baca dari lontar-lontar. Keretakan demi keretakan, perselisihan demi perselisihan, dan pertempuran demi pertempuran telah berulang kali menusuk jantung kita sendiri. Usaha yang telah dikerjakan dengan bekerja keras dan penuh keprihatinan akhirnya dihancurkan oleh ketamakan dan pemanjaan nafsu." Kisah tentang kebesaran Baginda Erlangga di Jawa Timur adalah satu di antaranya. Dengan susah payah Baginda Erlangga berusaha untuk membina persatuan dari seluruh kerajaannya. Dibekali dengan sakit dan lapar, dengan mesuraga di sepanjang bukit dan hutan, sehingga oleh Empu Kanwa, Baginda dipersamakan dengan Arjuna dalam kakawin Arjuna Wiwaha. Tetapi yang kemudian terpaksa membagi daerah yang dengan susah payah disatukan itu menjadi dua. Itu sebenarnya bukanlah peristiwa yang paling menyedihkan di dalam hidupnya. Tetapi lebih daripada itu, pewaris-pewarisnya ternyata telah menyobek-nyobek dada sendiri, terutama Janggala, yang semakin lama menjadi semakin surut, dan akhirnya lenyap dari percaturan sejarah. Sedang Kediri akhirnya masih dapat bertahan lebih lama lagi. Namun negara ini pun mengalami peristiwa yang sama. Baginda Jayabaya terpaksa harus berperang melawan Kadang sendiri, yaitu Jayasaba. Tetapi apa yang mereka dapatkan dari perselisihan-perselisihan itu? Kediri pun semakin lama semakin surut, dan hanyutlah Kediri pada zaman Baginda Kertajaya, dilanda oleh kekuatan yang tumbuh dari lingkungan yang tak dapat diketahui. Ken Arok yang kemudian bergelar Rajasa Sang Amurwa Bumi. Tetapi kekuatan ini pun kemudian terpecah belah. Pertengkaran-pertengkaran timbul, golongan yang satu melawan golongan yang lain. Pengikut-pengikut Anusapati dari darah Tunggul Ametung melawan golongan Tohjoyo dari darah Sang Amurwa Bumi dengan istrinya yang kedua Ken Umang. Juga mereka tidak mendapatkan sesuatu dari pertengkaran ini kecuali kelemahan dan mendorong diri sendiri ke tepi jurang reruntuhan. Ketika golongan-golongan itu telah tidak lagi saling berdesak-desakan, datanglah Kertanegara. Tetapi tanpa disangka-sangka, di dalam tubuh kekuasaan Kertanegara terdapatlah Arda Raja yang membantu kekuatan dari luar untuk menghancurkan Singasari. Juga Singasari kemudian runtuh. Setelah itu lahirlah Majapahit dengan megahnya. Kesatuan dan persatuan dapat dibina dengan cucuran keringat Sang Mahapati Gajah Mada. Karena itulah Majapahit menjadi mercusuar dari negara-negara yang terserak-serak dari Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tomasik, dan banyak daerah-daerah lagi. Juga dengan negara-negara tetangga, Syangka, Dharmanegari, Campa, Kamboja, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, Panembahan Ismoyo berhenti untuk sesaat. Arya mendengar cerita Panembahan Ismoyo itu dengan penuh perhatian. Beberapa dari cerita itu pernah didengarnya dari gurunya. Namun kali ini rasa-rasanya cerita itu lebih meresap daripada yang pernah didengarnya. Panembahan Ismoyo meneruskan, tetapi Majapahit pun kemudian menjadi surut, sepeninggal Gajah Mada dan Baginda Hayam Wuruk. Majapahit seolah-olah kehilangan alas. Perang yang timbul di antara keluarga sendiri semakin mempercepat kehancurannya. Perang saudara yang menyedihkan terjadi ketika Blambangan tidak mau tunduk lagi. Sebab Adipati Blambangan merasa berhak pula atas tahta Majapahit. Akibat perang saudara yang disebut Perang Paregreg inilah, maka Majapahit benar-benar telah menghancurkan dirinya sendiri.
Sebab setelah itu kerajaan besar yang telah mengalami perang saudara selama 5 tahun itu benar-benar telah lumpuh dan tidak mampu mengembangkan sayapnya kembali. Raja-raja yang ada kemudian sama sekali tidak berarti. Adipati-adipati dan bupati-bupati kemudian lebih senang memisahkan diri dan mendirikan negara-negara kecil yang terpecah belah. Dalam pada itu, bangkitlah kemudian kerajaan Demak. Nah, dalam hal ini anak Mas Maisojenar akan lebih banyak tahu daripada aku. Namun, satu hal yang sekarang sangat mencemaskan. Kebesaran Demak pun agaknya terganggu. 2 garis keturunan yang aku dengar sekarang ini sedang dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Garis keturunan Sultan Trenggono dan garis keturunan Sekar Sedolepen. Panembahan Ismoyo mengakhiri ceritanya. Pandangan matanya yang lunak beredar dari wajah yang satu ke wajah yang lain. Sedangkan mereka yang mendengarkan cerita itu dengan cermatnya mengikuti setiap persoalan. Apalagi Maisojenar dan Kebukanigoro. Mereka tidak mendengar kisah itu sebagai kisah melulu. Kisah yang harus disesali bahwa hal-hal yang menyedihkan itu telah terjadi. Tetapi lebih daripada itu, masa yang lampau itu hendaknya menjadi cermin atas masa datang, perpecahan demi perpecahan, perselisihan demi perselisihan antara keluarga sendiri, dan itu terjadi sekarang. Ya, sekarang ini, dan ini mengancam keselamatan kerajaan Demak. Maisojenar menundukkan wajahnya. Demikian pula Kebukanigoro sebagai seorang bangsawan, cucu dari salah seorang yang pernah merajai Majapahit. Hatinya tersentuh pula. Aryo Saloko yang tidak mengerti terlalu jauh tentang cerita itu berusaha untuk menghubungkan dengan peristiwa di daerahnya, Banyu Biru. Setiap kali ia merasa bahwa memang hal yang serupa telah terjadi dalam lingkungan yang kecil tanah pertikan Banyu Biru. Namun demikian, ia tidak tahu bagaimana seharusnya ia memecahkan masalah yang dihadapinya. Tetapi ia tidak perlu bingung, sebab nanti akan dapat menanyakan itu kepada gurunya. Dalam keheningan itu tiba-tiba terdengar Panembahan Ismoyo berkata dengan nada yang berbeda, "Nah anak-anak sekalian, aku terlalu tergesa-gesa untuk bercerita, sampai aku lupa bahwa kalian sedang lelah dan perlu beristirahat. Karena itu, silakan kalian membersihkan diri dan kemudian biarlah para cantrik melayani kalian makan bersama. Aku pun perlu beristirahat setelah terlalu lama bermain-main dengan para cantrik." Kemudian ditinggalkannya Kebukanigoro beserta rombongannya oleh Panembahan Ismoyo untuk mengasuh di dalam sanggarnya. Demikianlah kemudian mereka pun segera menempati tempat mereka masing-masing, seperti pada saat mereka berada di tempat itu. Dan untuk waktu-waktu seterusnya, kembalilah mereka menjadi bagian dari masyarakat kecil di atas Bukit Karang Tumaritis. Kebukanigoro kembali dalam kedudukannya sebagai seorang putut bersama Maisojenar dan Aryo Saloko. Wilis dan Widuri pun kembali pula hidup di antara para endang di pedukuhan itu. Tetapi dalam pada itu ada yang selalu menyentuh-nyentuh perasaan Maisojenar. Cerita Panembahan Ismoyo tentang keadaan Demak sekarang sangat menarik perhatiannya. Ia selalu menghubung-hubungkan cerita itu dengan pusaka-pusaka Demak yang hilang, yaitu Kiai Nagasastra dan Kiai Sabu Inten. Apakah kalau pusaka itu diketemukan dan kemudian dimiliki oleh salah seorang dari garis keturunan itu, keadaan lalu jadi tenang? Dalam pada itu, tiba-tiba Maisojenar teringat kepada orang yang berjubah abu-abu yang pernah datang ke Banyu Biru dan mengambil kedua keris itu. Lebih daripada itu, Maisojenar teringat dengan gamblangnya seorang yang berjubah abu-abu pula yang dijumpainya di perjalanannya pada saat ia sedang kehilangan akal. Pada saat hatinya seolah-olah pecah karena hubungannya dengan Roro Wilis, yang pada saat itu diantarkan oleh Sarayuda. Pada saat ia meninggalkan Aryo Saloko di perjalanan dan berusaha untuk melupakan anak itu. Pada saat itu dijumpainya orang yang berjubah abu-abu itu. Teringat dengan jelasnya orang itu berkata kepadanya ketika ia bertanya di mana kedua keris itu berada. Katanya,
Maiso Jenar, kedua keris itu berada di dalam kekerasan hatimu serta usahamu. Lalu orang berjubah itu meneruskan, hati-hatilah kelak kau memilih. Ada dua keturunan yang merasa berhak memiliki keris itu, keturunan Trenggono dan keturunan Sekar Sedolepen. Pilihlah siapa di antara mereka yang mengutamakan kepentingan rakyat serta kesejahteraan negara. Kepadanya keris itu kau serahkan. Suara itu seolah-olah kini terngiang kembali dalam telinganya. Suara orang yang berjubah abu-abu. Tiba-tiba ia menghubungkan pesan orang berjubah abu-abu itu dengan cerita Panembahan Ismoyo. Dua garis keturunan yang diam-diam mengandung pertentangan. Garis keturunan Sultan Trenggono dan garis keturunan Sekar Sedolepen. Hati Maiso Jenar kemudian menjadi berdebar-debar. Apakah hubungannya antara cerita Panembahan Ismoyo dan orang yang berjubah abu-abu itu? Dan apakah sebabnya maka orang yang berjubah abu-abu itu tiba-tiba saja muncul di dalam pertempuran yang terjadi beberapa saat yang lalu, ketika pasukannya sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya? Persoalan-persoalan itu selalu melingkar-lingkar di dalam relung dada Maiso Jenar. Bahkan kemudian telah mendorongnya untuk menilai setiap keadaan paling kecil pun dalam usahanya untuk menemukan jawaban teka-teki yang selalu mengganggu otaknya itu. Malahan lebih daripada itu, ia sudah bertekad untuk menemukan suatu kepastian bahwa orang yang berjubah abu-abu dan orang yang menamakan diri Panembahan Ismoyo pastilah ada tali yang menghubungkan mereka itu. Dalam usahanya itu, mula-mula Maiso Jenar tidak ingin berkata kepada seorang pun. Untuk sementara, ia ingin bekerja sendiri. Dihubung-hubungkannya semua yang pernah dilihat dan didengarnya, yang pernah dialami dan pernah dihayati selama ini. Meskipun dalam beberapa hari kemudian tak ada sesuatu yang menjelaskan dugaannya, namun dengan sabarnya ia bekerja terus. Sebab apabila hal itu bisa dipecahkan, akan terbukalah beberapa masalah sekaligus. Tetapi akhirnya Kebokanigoro, seorang yang telah banyak memberi bantuan kepadanya dalam pencapaiannya atas taraf peresapan ilmunya lebih sempurna lagi, Maiso Jenar ternyata tidak dapat berhasil. Kepada Kebokanigoro diceritakannya semua yang pernah dialami dan semua dugaan yang tersimpan di dalam dadanya. Mendengar semuanya itu, Kanigoro mengerutkan keningnya tinggi-tinggi. Wajahnya berubah menjadi tegang, dan dengan hati-hati ia menjawab, Maiso Jenar, meskipun aku telah agak lama tinggal di padepokan ini, namun banyak hal yang tidak aku ketahui tentang Panembahan Ismoyo. Yang aku ketahui adalah Panembahan Ismoyo memang sering meninggalkan padepokan ini. Seterusnya, aku tidak tahu. Maiso Jenar dapat mempercayai kata-kata Kebokanigoro itu, sebab orang yang berjubah abu-abu itu pasti tidak menginginkan seorang pun mengetahui keadaan sebenarnya. Dalam pada itu, tiba-tiba Maiso Jenar mendapatkan suatu pikiran yang barangkali akan dapat memperjelas persoalan. Dan ketika pikirannya itu disampaikan kepada Kanigoro, ia menjadi tersenyum dan menjawab, Maiso Jenar, otakmu benar-benar terang. Dan beruntunglah semua pengalaman yang pernah kau alami dapat kau pergunakan sebaik-baiknya. Aku sependapat dengan rencanamu dan aku akan membantumu. Kemudian bersepakatlah mereka untuk mencoba memecahkan teka-teki yang rumit itu. Kali ini mereka akan menempuh jalan yang sedikit berbahaya. Namun apabila jalan yang dilewatinya benar, akan terpecahkanlah persoalan itu. Demikianlah, pada suatu malam Maiso Jenar dan Kebokanigoro meninggalkan padepokan Karangtumaritis. Kepada Roro Wilis dan Endang Widuri, mereka berpesan bahwa mereka akan menempuh suatu perjalanan yang agak panjang untuk menyelesaikan banyak persoalan, sehingga mereka tidak perlu ikut. Sedang kepada Aryo Saloko dipesankan untuk menyampaikan kepergian mereka besok pagi langsung kepada Panembahan Ismoyo, tidak kepada orang lain. Juga tidak kepada Roro Wilis dan Endang Widuri. Ketika pada pagi harinya Aryo Saloko menyampaikan pesan itu kepada Panembahan Ismoyo, Panembahan tua itu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Wajahnya berubah membayangkan kecemasan. Kepada Arya, ia bertanya, Arya, kapankah mereka berangkat?
Semalam Panembahan, jawab Arya. Kenapa mereka tidak mengatakan keperluannya itu kepadaku? Kedua paman itu takut kalau Panembahan tidak mengizinkan, sebab Panembahan selalu tidak memperkenankan paman-paman itu untuk melakukan kekerasan untuk mencapai maksudnya, apabila tidak terpaksa sekali. Kembali Panembahan Ismoyo mengerutkan keningnya. Namun karena kebijaksanaannya, Arya tidak dapat mengerti tanggapan apa yang menjalar dalam dada orang tua itu. Arya, kata Panembahan pula, adakah paman-pamanmu itu yakin bahwa mereka akan menemukan apa yang dicarinya? Iya, Eyang. Kedua paman itu yakin bahwa yang dicarinya itu ada di sana, jawab Arya. Seharusnya mereka minta izin dulu kepadaku, gumanya. Lalu katanya meneruskan, tetapi semuanya sudah terlanjur. Kaulah sekarang yang harus menggantikan kedua pamanmu menuntun para cantrik dan semua penghuni padepokan ini. Demikianlah Panembahan tua itu menyesali perbuatan Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro. Dalam hal ini, Arya Saloka pun menjadi heran. Apakah salahnya kalau kedua pamannya minta izin lebih dulu? Kalau masalahnya benar-benar penting, apalagi menyangkut kedua keris pusaka Demak itu, pasti Panembahan Ismoyo akan mengizinkan. Tetapi Arya Saloka tidak mau berpikir terlalu panjang. Kalau kedua pamannya itu berbuat demikian, pastilah ada hal yang memaksa mereka melakukan itu. Sementara itu, Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar telah jauh meninggalkan padepokan Karangtumaritis. Mereka pergi ke arah timur, dan kadang-kadang mereka mengarah ke utara dengan tujuan Banyu Biru. Perjalanan itu memang agak jauh, lewat tanah-tanah yang berbatu-batu tajam, dan kadang-kadang mereka harus mendaki lereng-lereng terjal. Untunglah bahwa sebelum mereka menempuh perjalanan itu, mereka sempat singgah di gedangan untuk mendapatkan 2 ekor kuda yang baik. Dengan kuda itulah mereka menempuh perjalanan, diiringi oleh derap kaki-kaki kuda mereka yang berirama menyentuh batu-batu padas di bawah sinar matahari pagi setelah mereka beristirahat beberapa lama. Burung-burung yang hinggap di batang-batang pohon liar memandang kedua penunggang kuda itu dengan kagumnya, seolah-olah mereka sudah mengenalnya dengan baik, bahwa kedua orang itu adalah 2 orang perkasa yang sedang dalam perjalanan yang berbahaya. Namun demikian, wajah-wajah mereka itu tampak betapa cerahnya, secerah matahari pagi yang memandang jalan yang terbentang di hadapannya dengan penuh keyakinan. Meskipun batu-batu padas menjorok menghadang perjalanan mereka, mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Demikianlah, kuda-kuda itu berlari dengan kecepatan sedang. Beberapa saat kemudian, mereka menyusup hutan-hutan yang tidak begitu lebat. Tetapi semakin mereka menyusup ke jantung hutan itu, terasa bahwa hutan itu menjadi semakin padat. Meskipun demikian, perjalanan mereka sama sekali tidak terganggu. Kuda-kuda mereka pun seolah-olah terpengaruh oleh kebesaran tekad para penunggangnya. Ketika matahari menjadi terik, seakan-akan ingin membakar hutan itu, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro menghentikan perjalanan mereka. Pada saat mereka menjumpai air, mereka segera membiarkan kuda-kuda mereka minum, sedang mereka berdua pun beristirahat pula. Setelah puas, barulah mereka meneruskan perjalanan kembali. Tujuan mereka yang sebenarnya bukanlah kota Banyu Biru. Banyu Biru bagi Maiso Jenar hanyalah merupakan ancar-ancar ke arah tujuannya. Karena beberapa orang Banyu Biru telah mengenalnya, maka ia sengaja memasuki kota itu setelah malam menjadi gelap. Dari Banyu Biru, Maiso Jenar menyusup ke utara, melewati hutan-hutan yang tidak begitu lebat untuk kemudian membelok ke arah timur, mendaki lambung Bukit Gajah Mungkur, dan seterusnya menyusur sepanjang lerengnya ke utara. Bersambung ke halaman 831.